Seorang mahasiswi cantik bernama Tessa yang dituntut ibunya untuk fokus berkuliah. Namun ternyata di tengah jalan, ia bertemu dengan sosok pemuda tampan yang sangat misterius. Nama pemuda tersebut adalah Hardin. Hubungan Hardin dengan Tessa semakin dekat, di mana ternyata Hardin mencintai sosok Tessa yang polos dan sangat cantik. Namun, pada saat itu Tessa sudah memiliki seorang pacar, dan ia tidak ingin mengkhianati pacarnya. Oleh karena itu, Tessa belum dapat membalas cinta Hardin. Namun karena mereka terlalu sering menghabiskan waktu bersama, sehingga pada suatu momen, di mana Tessa ternyata mulai mencintai sosok Hardin. Tessa kemudian memutuskan pacarnya, dan semenjak itu ia dan Hardin mulai berpacaran. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama, karena ternyata, Tessa mulai menyadari kalau Hardin hanya berpura-pura mencintainya, dan hendak meninggalkannya. Film ini dimulai, di mana menampilkan seorang wanita cantik yang baru saja lulus SMA. Wanita cantik tersebut bernama Tessa yang. Setelah Tessa menyelesaikan sekolahnya, kemudian Tessa melanjutkan pendidikannya ke tahap universitas. Pada adegan ini, Tessa ditemani oleh ibu dan pacar Tessa yang bernama Noah, sedang memindahkan barang pribadi milik Tessa ke dalam kos-kosan barunya. Pada saat mereka masuk ke dalam kamar itu, ada seorang wanita yang akan tinggal sekamar dengan Tessa. Wanita itu bernama Steph. Pada saat itu, ibu Tessa malah tidak setuju jika Tessa berada satu kamar dengan Steph, karena melihat pergaulan Steph yang begitu bebas, dan mungkin akan memberi pengaruh buruk kepada anaknya Tessa. Kemudian ibu Tessa keluar kamar, karena ia akan meminta pihak kampus memindahkan Tessa agar tidak berada satu kamar dengan Steph. Namun Tessa mencoba meyakinkan ibunya, kalau dia akan tetap baik-baik saja dengan Steph. Mendengar penjelasan dari Tessa, akhirnya ibu Tessa mengizinkannya untuk tinggal sekamar dengan Steph. Kemudian keesokan harinya, adegan menampilkan di mana Tessa yang baru saja akan masuk ke dalam kelas. Pada saat ia berada di depan kelasnya, ternyata Tessa bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut bernama Landon. Landon juga adalah seorang mahasiswa baru di universitas tersebut, dan sama seperti Tessa, ini adalah hari pertama mereka memasuki masa perkuliahan. Kemudian mereka berkenalan, dan semenjak itu mereka menjadi sahabat selama di kampus. Singkat cerita di mana setelah pulang kuliah, Tessa kembali ke kos-kosannya dan pergi mandi. Namun ketika Tessa keluar dari dalam kamar mandi, ia terkejut karena di dalam kamar itu ada seorang pria tampan seperti saya, sedang membaca sebuah buku novel. Pria itu bernama Hardin. Melihat Hardin yang juga berada di dalam kamar tersebut, Tessa menjadi panik dan heran, bagaimana Hardin dapat masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Hardin menjelaskan kalau ia adalah teman dekat dari Steph, dan ternyata Steph lah yang telah memberikan kunci kamarnya kepada Hardin, karena pada saat itu ia sedang mengambil buku novel yang dipinjam oleh Steph. Setelah itu Hardin segera meninggalkan kamar tersebut, karena Tessa akan memakai pakaiannya. Keesokan harinya, saat Tessa sedang membaca buku di perpustakaan, tiba-tiba Steph datang menemuinya. Pada saat itu, Steph ingin mengundang Tessa ke sebuah pesta, untuk bersenang-senang. Awalnya Tessa menolak karena dia tidak terbiasa dengan hal tersebut. Namun Steph tetap membujuknya agar datang dengan mereka pada pesta tersebut, dan akhirnya Tessa menyetujui undangan tersebut dan bersedia datang bersama mereka. Singkat cerita, di mana adegan menampilkan pada malam harinya, Tessa dan Steph datang bersama ke pesta tersebut. Dan ternyata di sana ada Hardin, yang beberapa hari lalu sempat bertemu Tessa di kamar, pada saat Tessa selesai mandi. Selama di pesta itu, mereka mengadakan sebuah permainan yaitu Truth or Dare. Dan pada suatu momen, Tessa mendapat giliran pertama, di mana ia diminta untuk memilih Truth or Dare. Pada awalnya Tessa memilih Truth, kemudian ia diminta untuk menjawab jujur, di mana ia pernah melakukan esek-esek pertama kali dan yang paling berkesan baginya. Karena Tessa tidak pernah melakukan esek-esek sebelumnya, ia kemudian mengganti pilihannya menjadi Dare. Kemudian Tessa ditantang untuk berciuman dengan Hardin. Namun Tessa menolaknya, karena ia sudah memiliki seorang pacar, dan ia tak ingin mengkhianati pacarnya yang bernama Noah. Kemudian ia pergi dan meninggalkan tempat itu. Lalu adegan berpindah, di mana Tessa memasuki sebuah ruangan, di mana di ruangan tersebut tersedia banyak buku novel. Tidak berapa lama, tiba-tiba Hardin datang dan juga masuk ke dalam ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu adalah kamar milik Hardin teman-teman, karena pesta senang-senang yang mereka adakan pada saat itu ada di rumah Hardin. Lalu Hardin mengatakan kalau Tessa belum melakukan tantangan untuk berciuman dengannya, karena Tessa tetap harus melakukan tantangan itu. Namun Tessa tetap tidak ingin melakukannya, dan kemudian ia pergi meninggalkan Hardin sendirian di kamar tersebut. Keesokan harinya, tanpa disengaja Hardin melihat Tessa yang sedang membeli kopi di sebuah kafe. Lalu Hardin mendekati Tessa dan berkata ia ingin bisa lebih dekat dengan Tessa. Namun pada saat itu Tessa hanya ingin berteman dengan Hardin, dan Tessa tak ingin lebih dari itu. Kemudian Hardin ingin menunjukkannya suatu tempat yang indah, namun seperti biasa, di awal-awal Tessa menolaknya dan pergi. Lalu tak berapa lama ia berhenti lalu mendekati Hardin dan kemudian mereka pergi ke tempat itu. Kemudian adegan berpindah, di mana mereka sekarang sedang berada di pinggir danau, di tengah hutan. Hardin meminta Tessa untuk berenang bersamanya di danau tersebut.
Pada saat berada di dalam danau, Hardin bertanya kepada Tessa siapa nama pacarnya dan di mana ia berkuliah. Lalu Tessa menjawab, kalau Noah pacarnya masih SMA. Lalu Hardin bertanya lagi, kenapa anak SMA bisa menjadi pacar Tessa? Dengan santai Tessa menjawab kalau Noah adalah orang yang baik kepadanya. Mendengar hal itu, Hardin sedikit tertawa, karena menurutnya ketika seorang wanita suka kepadamu hanya karena kamu baik, berarti ia sudah bosan dengan kamu. Lalu Tessa mengungkapkan kepada Hardin, di mana ia berpikir kalau Hardin setuju untuk hanya berteman dengannya dan tak lebih dari itu. Kemudian Hardin menjawab kalau mereka tak akan pernah bisa menjadi sebatas teman saja. Mendengar hal itu, Tessa mendekati Hardin dan kemudian mereka berciuman. Lalu adegan berpindah di mana mereka sedang berada di sebuah tempat makan. Pada saat itu, Tessa bertanya tentang masa lalu dan keluarga Hardin. Namun Hardin tak ingin menceritakan masa lalu dan keluarganya kepada Tessa. Karena menurutnya, bertanya tentang masa lalu seseorang tidak akan memberitahumu tentang siapa mereka sebenarnya. Dan lebih baik mengenal seseorang dengan cara menghabiskan waktu bersama dengannya. Lalu Tessa bertanya kenapa Hardin memiliki banyak buku novel tentang percintaan. Namun ketika Hardin hendak menjawabnya, tiba-tiba dua orang temannya datang. Kedua teman Hardin tersebut adalah Tristan dan Zed. Dan ternyata Tristan adalah pacar Hardin sekarang. Udah punya pacar masih aja deketin cewek lain, mentang-mentang ganteng. Oke lanjut, lalu Tristan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di situ. Lalu Hardin menjawab kalau mereka hanya makan saja dan tak lebih dari itu. Melihat Tristan dan Zed datang, Hardin merasa tidak nyaman untuk ngobrol berdua dengan Tessa, dan ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu bersama Tessa. Namun Hardin meminta Tessa untuk pergi lebih dulu, karena Hardin akan segera menyusulnya. Pada saat Tessa sedang menunggu, tidak berapa lama Hardin datang. Pada saat itu Tessa bertanya kepada Hardin, apakah ia malu karena berdua bersama Tessa. Lalu Hardin menjawab ia tidak malu saat bersama dengan Tessa. Namun Tessa yang sudah bad mood tidak begitu saja percaya dengan perkataan Hardin. Kemudian mereka langsung pergi dari tempat itu untuk kembali ke kos-kosan mereka. Kemudian adegan menampilkan Tessa yang baru saja keluar dari gedung kampusnya. Ternyata pada saat itu Noah, pacar Tessa telah menunggunya di luar. Noah membawakan Tessa sepucuk bunga dan ia menanyakan bagaimana kabar Tessa sekarang. Lalu Tessa menjawab kalau ia baik-baik saja, dan sangat senang karena melihat Noah datang. Kemudian adegan langsung berpindah di mana malam harinya, Noah dan Tessa menghadiri sebuah pesta bakar-bakar. Di sana juga hadir Hardin dan teman-teman lainnya. Di sini Hardin terlihat sangat kesal karena Tessa datang dengan Noah pacarnya. Tidak lama kemudian, Zed teman Hardin mengajak mereka memainkan sebuah permainan. Nama permainan itu Suck and Blow. Cara bermainnya yaitu mereka diharuskan memindahkan sebuah kartu menggunakan bibir ke teman sebelah kanan mereka dan begitu seterusnya. Ketika permainan dimulai, pada suatu momen di mana Jess, teman Hardin ingin memindahkan kartu ke bibir Tessa, Noah yang melihat itu kemudian melarangnya dan tidak memperbolehkan Jess melakukannya. Namun Jess tetap memaksanya. Lalu di sisi lain Hardin melihat Jess yang tetap memaksa untuk memindahkan dengan bibirnya menjadi sangat marah. Ia lalu berdiri dan kemudian menghajar Jess. Setelah menghajar Jess, ia langsung pergi dari tempat itu dan meninggalkan teman-temannya. Tessa yang melihat itu pun juga pergi dari tempat itu bersama Noah. Kemudian adegan berpindah di mana Noah dan Tessa sedang berada di kamar berdua. Di sini Tessa terlihat sangat memikirkan apa yang dilakukan Hardin saat pesta bakar-bakar tadi. Pada saat ia sedang melamun, tiba-tiba ada telepon masuk dari Landon yang meminta Tessa datang ke rumahnya. Karena pada saat itu, Hardin sedang sangat galau. Sekedar informasi, Hardin dan Landon merupakan saudara satu ayah, namun beda ibu teman-teman. Tanpa pikir panjang, Tessa langsung pergi ke rumah Hardin menggunakan sepeda ontelnya. Pada saat ia sudah berada di dalam rumah Hardin, ternyata ia melihat Hardin yang sedang galau di pinggir kolam renang. Melihat itu, Tessa mendekati Hardin. Kemudian Tessa bertanya apa yang sedang Hardin lakukan di dekat kolam tersebut, dan ternyata Hardin bercerita kalau ia sangat kecewa dengan ayahnya yang menikah lagi dengan seorang wanita, dan wanita itu adalah ibu Landon teman-teman. Mendengar hal itu, Tessa kemudian mencoba memahami perasaan Hardin. Lalu adegan berpindah di mana mereka berada di kamar Hardin. Saat berada di kamar tersebut, Hardin mengatakan kepada Tessa kalau keadaannya sekarang sangat berantakan. Lalu Tessa mengatakan kalau mereka berdualah yang sedang berantakan. Di sini terlihat Hardin sangat mencintai Tessa teman-teman, dan sebaliknya, Tessa juga sudah mulai menyukai sosok Hardin. Dan tak lama kemudian, di kamar tersebut mereka berciuman. Kemudian pada pagi harinya, ternyata Tessa tidak sadar kalau ia telah meninggalkan Noah sendirian di kamar, sementara ia tidur dengan Hardin. Pada saat ia kembali ke kos-kosannya, Noah sudah menunggunya. Lalu Noah bertanya dari mana saja ia semalaman. Lalu Tessa menjawab,
kalau ada seorang teman memintanya untuk datang membantunya. Di sini Tessa berbohong karena ia tidak ingin Noah tahu tentang hubungannya dengan Hardin. Namun tak disangka-sangka ternyata Hardin datang menemui mereka berdua. Melihat Hardin datang, Noah langsung menyadari kalau ternyata Tessa sedang berbohong, dan semalaman ini ia pergi bersama dengan Hardin. Kemudian, karena kecewa kepada Tessa, Noah langsung pergi meninggalkan mereka di tempat itu. Melihat Noah yang begitu saja pergi, Tessa mencoba mengejarnya, untuk menjelaskan kalau ini tidak seperti apa yang ia pikirkan. Namun Noah tidak peduli dengan penjelasan yang Tessa berikan dan ia tetap pergi dari tempat itu. Setelah Noah pergi, Hardin memanggil Tessa, namun Tessa yang sedang bersedih karena pacarnya Noah meninggalkannya begitu saja. Tessa sama sekali tidak menanggapi Hardin, dan malah menyuruh Hardin untuk segera pulang ke rumahnya. Kemudian adegan berpindah, di mana Tessa sedang berada di kamar, dan pada saat itu, Step yang juga sedang berada dengan Tessa bertanya kepada Tessa apa yang sedang terjadi kepadanya. Lalu Tessa mengatakan kalau ia baru saja putus dengan pacarnya, Noah. Mendengar hal itu, Step mencoba memahami perasaan Tessa dan mengajaknya untuk tidur. Kemudian adegan berpindah di mana Tessa mencoba menemui Hardin. Saat itu Hardin sedang berada di atap sebuah rumah, lalu Tessa mendekati Hardin. Tessa mengatakan kepada Hardin, kalau sekarang ia telah putus dengan Noah, dan semenjak kejadian sebelumnya, Noah belum ada memberi kabar kepadanya. Tessa juga mengungkapkan kalau ia mencintai Hardin, dan semenjak saat itu mereka mulai berpacaran. Kemudian adegan berpindah di mana Tessa dan Hardin sedang berada di kos-kosan Tessa. Di sana mereka sedang asik bermesraan. Namun hal yang tak terduga terjadi, di mana tiba-tiba ibu Tessa masuk ke dalam kamar tersebut. Melihat Tessa sedang berduaan dengan seorang pria, ibu Tessa meminta Tessa keluar untuk ngobrol berdua dengannya. Ibu Tessa mengatakan kalau ia sangat kecewa dengan anaknya, karena bukannya fokus dengan kuliah, ia malah melakukan hal seperti itu. Ibunya mengatakan kalau Tessa harus segera memutuskan Hardin, dan fokus dengan perkuliahannya, karena jika Tessa tetap melanjutkan hubungan mereka, itu akan sangat mengganggu kuliahnya. Dengan lantang, Tessa mengatakan ia tidak akan meninggalkan Hardin. Tessa mengatakan kalau ia sudah lelah kalau hidupnya selalu diatur oleh ibunya, dan ia ingin memilih jalannya sendiri. Sekali lagi ibunya bertanya apakah Tessa yakin dengan keputusannya, dan dengan tegas ia mengatakan kalau ia sangat yakin dengan itu. Lalu ibunya mengatakan kalau Tessa akan menyesali keputusannya, dan ia yakin, suatu saat Hardin akan mematahkan hatinya. Tidak hanya itu, ibunya juga berkata kalau ia akan berhenti mengirim Tessa uang dan membiarkan Tessa menjadi apa yang dia inginkan. Karena Tessa yang sekarang bukanlah Tessa yang dulu. Dan sekarang ia memilih untuk tinggal berdua dengan Hardin di rumah Hardin, dan semenjak itu mereka selalu bersama, waktu demi waktu mereka habiskan berdua. Kemudian adegan berpindah di mana ayah Hardin sedang merayakan pesta pernikahannya dengan ibu Landon. Dalam adegan ini, ayah Hardin mengenalkan istri baru dan Landon, anak tirinya, kepada semua tamu undangan yang datang. Ayahnya juga mengatakan kalau ia sangat menyayangi anak laki-lakinya yaitu Hardin. Namun di sisi lain, Hardin mengatakan kepada Tessa kalau ayahnya bukanlah orang seperti itu, karena ayahnya tidak pernah ada untuknya semenjak ia masih kecil. Ia juga mengungkapkan kalau ayahnya adalah hanya seorang pemabuk berat dan tak lebih dari itu. Ayahnya juga yang telah meninggalkan ibunya dan menikah dengan wanita lain, karena itu ia sangat membenci ayahnya. Namun Tessa mencoba meredakan Hardin, ia mengatakan kalau semua orang pada akhirnya berubah, dan sebaiknya Hardin tidak membenci ayahnya. Lalu Hardin mengatakan, semua orang memang berubah, namun itu tetap tidak mengubah apa yang telah terjadi. Lalu untuk mengalihkan emosi Hardin yang saat itu sedang bersedih, Tessa mengajak Hardin untuk berdansa berdua dengannya, dan kemudian berakhir di kamar, karena mereka akan melakukan mantap-mantap berdua. Kemudian keesokan harinya, pada saat Tessa sedang asik membaca buku, tiba-tiba ada pesan masuk dari handphone milik Hardin. Karena pada saat itu Hardin berada di dapur, Tessa mencoba membaca pesan itu. Namun ia tidak menyangka, ternyata ada hal yang disembunyikan Hardin dari diri Tessa. Tessa kemudian bertanya apa yang disembunyikan darinya, namun bukannya memberitahu hal itu, Hardin malah pergi dari kamar tersebut. Tessa yang saat itu sendirian di kamar mencoba untuk berpikir positif, namun ia tetap penasaran dengan apa yang telah disembunyikan Hardin darinya. Ia kemudian keluar untuk mencari Hardin yang tak juga pulang. Tak lama kemudian, Tessa menemui Hardin sedang berada di kafe dengan teman-temannya. Lalu Tessa bertanya ke teman-teman Hardin apa yang mereka sembunyikan darinya. Kemudian Tristan, mantan Hardin menunjukkannya sebuah video. Video itu berisi permainan truth or dare yang dulu pernah mereka lakukan saat pesta di rumah Hardin. Dalam video itu Hardin yang mendapat penolakan untuk berciuman dengan Tessa, lalu mengatakan kepada teman-temannya, kalau suatu saat Tessa akan menciumnya, dan membuatnya jatuh cinta, kemudian ia akan meninggalkan Tessa begitu saja. Mendengar hal itu, Tessa tidak menyangka kalau Hardin bisa sejahat itu kepada dirinya. Hardin mencoba menjelaskan kepada Tessa, kalau itu terjadi sebelum ia benar-benar mencintai Tessa, namun sekarang Hardin sudah benar-benar mencintainya, dan tidak akan lagi berpikir untuk meninggalkannya. Namun Tessa yang sudah terlanjur sakit hati,
tidak lagi percaya dengan semua apa yang dikatakan Hardin, karena baginya, Hardin tidak lebih dari hanya seorang pembohong. Kemudian Tessa pergi dan meninggalkan Hardin di tempat itu sendirian. Kemudian adegan berpindah, di mana Tessa mencoba pulang ke rumahnya untuk menemui ibunya. Karena ternyata, semua yang dikatakan ibunya tentang suatu saat Hardin akan mematahkan hatinya benar-benar terjadi. Ketika ia melihat ibunya membuka pintu, seketika ia langsung memeluk ibunya. Tessa menyesali semua perbuatannya karena tidak mendengarkan apa yang sudah dikatakan ibunya. Ia juga meminta ibunya untuk memaafkannya, karena kesalahan yang sudah ia lakukan. Namun sejahat apapun perbuatan yang telah kalian lakukan, seorang ibu pasti akan tetap memaafkan kesalahan anaknya. Dan tak lupa pula ia dengan mantan pacarnya yaitu Noah, di mana pada adegan ini, ia mencoba menemui Noah di lapangan bola dan meminta maaf kepadanya karena telah mengkhianatinya di masa lalu. Lalu Noah mengatakan kepada Tessa, ia sudah lebih dulu memaafkannya, karena ia berpikir lebih baik bagi mereka sekarang untuk bersahabat, agar tak ada alasan bagi mereka untuk berpisah lagi. Mendengar hal itu Tessa menjadi sedikit lebih senang. Kemudian semenjak itu, Tessa lebih fokus untuk menyelesaikan perkuliahannya agar ia segera lulus dan dapat bekerja. Sementara di sisi lain, Hardin sangat menyesali apa yang sudah terjadi, dan memilih untuk menyendiri sementara waktu. Kemudian pada adegan ini, dosen Tessa memberikannya sebuah makalah yang ditulis Hardin, namun dosen tersebut berpikir kalau makalah itu bukanlah ditujukan baginya, karena makalah itu sebenarnya ditujukan kepada Tessa. Ketika Tessa membukanya, ternyata makalah itu berisikan kenangan-kenangan indah saat ia bersama dengan Hardin, dan tulisan yang menjelaskan perasaan Hardin yang sebenarnya kepadanya. Dalam makalah itu juga Hardin mengungkapkan kalau ia sebelumnya tidak percaya dengan cinta, sampai ia bertemu dengan Tessa menjadi yakin kalau cinta itu nyata dan ia telah merasakannya. Lalu Tessa pergi ke danau, tempat di mana dulu mereka berenang, dan tidak lama kemudian Hardin datang, lalu ia duduk di sebelah Tessa. Dan setelah itu, film pun berakhir teman-teman. Bagaimana teman-teman, dengan sosok Tessa yang awalnya hanyalah wanita polos yang dituntut ibunya untuk menyelesaikan perkuliahannya, namun di tengah jalan ia bertemu dengan karakter Hardin yang tampan namun membawa pengaruh buruk baginya. Oh iya, film ini ada sequel keduanya ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran, mungkin nanti Mimin buatkan alur ceritanya ya. Oke, pesan-pesan yang bisa kita ambil dari kisah Tessa dan Hardin dalam film ini adalah: cinta bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna, ini tentang melihat orang yang tidak sempurna, dengan cara yang sempurna. Saya Joe mewakili kaum rebahan sambil nonton film, mengucapkan terima kasih, sayonara.